Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan ya. Ini adalah pembacaan tentang dia dan suara hatinya yang tidak terucap. Jadi kita akan bacakan untuk perasaan si dia, suara hati dia yang tidak terucap ya. Suara hatinya yang tidak terucap. Oke, kita akan bacakan sama-sama tentang suara hatinya yang tidak terucap. Jadi untuk kamu yang punya si dia, kira-kira ada hal apa sih yang mungkin dia nggak bisa ucapin, dia nggak bisa sampaikan sama kamu? Bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Kita akan baca sama-sama tentang suara hatinya yang tidak terucap. Sekarang kembali fokus ya. Bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Suara hatinya yang tidak terucap. Kembali fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati suara hatinya yang tidak terucap. Sekali lagi, tanyakan dalam hati suara hatinya yang tidak terucap. Kita akan lihat sama-sama. Ada suara-suara apa dalam hati si dia yang selama ini dia nggak bisa ucapkan sama kamu. Terus kau akan ambil 5 buah kartu di awal. Oke, kita akan mulai sama-sama. Kita akan general reading di sini ya. Kita mulai dari kartu yang paling kiri. Suara hatinya yang tidak terucap. 7 Pentacle. Saturnus di Taurus. Ini adalah sebuah cerita tentang keraguan dia, ketakutan dia akan masa depan nanti akan seperti apa. Ada ide-ide, ada keinginan-keinginan yang sebenarnya selama ini mungkin dia ingin wujudkan untuk kamu, tapi ada keraguan dalam hati dia bahwa hal ini bisa terwujud. Saturnus di Taurus, Saturnus membawa limitation, membawa batasan Taurus terkait hal-hal nyata. Mungkin ada janji yang dia nggak yakin bisa tepati. Mungkin ada suatu arah tujuan bersama yang dia ingin wujudkan untuk kalian, tapi dia nggak yakin ini bisa terwujud. Dia takut, dia khawatir. Tapi dia nggak bisa ucapkan sama kamu. Mungkin karena dia nggak ingin menyakiti perasaan kamu, atau mungkin karena dia nggak mau kamu marah dan tidak percaya lagi sama dia. Tapi ini cerita tentang batasan dia. Ada keterbatasan untuk dia bisa mewujudkan apa yang mungkin pernah dia janjikan tapi dia nggak bisa ucapin sama kamu. Atau bisa saja dia tahu bahwa hubungan kamu sama dia ini mentok dan nggak bisa diterusin. Dan ini di luar kapasitas dia. Bisa aja mungkin karena ada hubungan lain yang udah dia miliki. Bisa saja mungkin karena hubungan kalian mungkin gak didukung oleh orang sekeliling dia. Tapi dia gak bisa ucapin. Entah karena takut, entah karena gak mau nyakitin kamu, dia gak ucapin ya. Cerita kedua, kita lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu Hierophant. Tentang perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan. Kembali ada kartu Taurus ya. Ada sudut pandang yang berbeda antara kamu dan dia. Selama ini mungkin dia berusaha untuk menerima sudut pandang kamu. Tapi dia tahu betul bahwa sebenarnya ada bagian dari diri dia, bagian dari hati dia. Ini tidak setuju atau tidak satu tujuan atau tidak satu sudut pandang dengan kamu. Bisa tentang keyakinan hidup, bisa tentang apapun yang berkait tentang keyakinan. Nggak sejalan. Tapi selama ini dia nggak bisa ucapin. Mungkin karena nggak mau ribut, atau karena nggak mau nyinggung kamu, atau karena mungkin alasan lainnya dia memutuskan untuk ya sudahlah di-keep saja.
Tapi sebenarnya dia nggak satu pandangan sama kamu ya. Kartu yang kedua. Kita akan menuju ke kartu yang ketiga. Chariot terkait dengan Cancer. Pergerakan, kemajuan, keluarga. Ada hal-hal dalam hubungan kamu sama dia di mana dia merasa bahwa selama ini hubungan kalian mungkin nggak sesuai dengan harapan atau nggak sesuai sama keinginan dia. Tapi selama ini dia mungkin berusaha untuk diam atau tidak mengucapkan. Di sisi yang lain, kartu Chariot terkait dengan pergerakan atau kemajuan. Ada batasan yang dia rasakan saat dia sama kamu. Mungkin dia merasa nggak bebas. Mungkin dia merasa pergerakan dia dibatasi. Mungkin dia merasa urusan hubungan kamu sama dia harus diprioritaskan melebihi kepentingan dia yang mungkin terkait dengan keluarga atau pekerjaan dia. Ini mungkin sesuatu yang dia nggak bisa ucapin. Tapi dia merasa seperti ini. Nah bisa saja tapi kamu membatasi pergerakan dia karena mungkin pernah ada kejadian di masa lalu di mana dia mungkin nggak bisa dipercaya. Akhirnya kamu sulit untuk percaya sama dia. Tapi kembali lagi, ini adalah sebuah cerita dari sudut pandang dia. Sebuah cerita tentang suara hatinya yang tidak dapat terucap. Bahwa dia merasa dia dibatasi. Dia merasa dia nggak bisa maju, nggak bisa bebas. Versi dia. Kita akan lihat. Cerita yang keempat. Ada kartu 9 pentakel. Tentang apa yang ditabur dan itu yang akan dituai. Terkait dengan Venus yang sedang travel di Virgo. Kartu ini sebenarnya kartu yang positif. Tapi saat kita kaitkan dengan suara hati yang tidak terucap. Ini adalah tentang bahwa dia merasa apa yang sudah dia lakukan selama ini. Untuk kamu, untuk hubungan kalian, itu dia merasa nggak dapat timbal balik yang seimbang. Dia merasa bahwa selama ini yang positif-positif dia jarang kamu ingat dan lebih banyak yang negatif dia yang kamu ingat. Jadi dia merasa apa yang sudah dia lakukan selama ini itu sepertinya terasa sia-sia. Terasa tidak dihargai dan selalu dibandingkan dengan buruk-buruknya dia. Kita akan lihat selanjutnya. Kartu yang kelima. Ada kartu 4 cup cerita tentang kejenuhan dan kebosanan. Saat Moon berada di Cancer, dia jenuh dengan hubungan kamu sama dia atau hubungan kalian. Ini adalah suatu hal yang mungkin dia nggak bisa ucapkan. Ada sebuah kejenuhan, ada sebuah kebosanan tentang suatu ritme yang berulang begitu saja dalam hubungan kalian. Dia merasa hubungan ini monoton, nggak ada perubahan, hanya seperti ini saja. Untuk kamu yang mungkin sudah berkeluarga atau sudah berpasangan sama dia, sudah menikah, dia menemukan sebuah kebosanan di sini. Tidak ada salahnya untuk kalian mulai cari suatu suasana baru yang menarik, yang menyenangkan. Jangan sampai kebosanan yang tidak terucap ini berakhir dengan suatu hubungan lain atau suatu hal yang kurang positif dalam hubungan. Gak ada salahnya sesekali jalan-jalan ke tempat baru yang gak biasa, buat keseruan-keseruan baru. Karena jika tidak, kebosanan ini bisa aja nantinya membawa suatu hal yang kurang baik dalam hubungan kalian. Kita akan lihat lebih jauh lagi tentang suara hatinya yang tidak terucap. Kartu yang muncul adalah kartu The Lover ya, tentang perasaan dicintai. Ada bagian dari diri dia yang mungkin merasa tidak dicintai. Tidak dicintai bukan berarti kamu gak cinta sama dia. Tapi mungkin harapan dia kamu mencintai dia dengan cara A, tapi kamu mencintai dia dengan cara B. Akhirnya gak ketemu. Sesekali tanyakan sama dia. Apa yang membuat dia merasa dicintai? Bagaimana cara membuat dia merasa dicintai? Karena kadangkala kita sibuk mencintai seseorang dengan cara kita. Dan kita lupa membuat dia merasa dicintai. Akhirnya secinta-cintanya kita sama dia, dia tetap gak ngerasa dicintai. Kita lanjutkan kembali. Ada cerita tentang 5 pentakel ya. Ini tentang beban yang dia rasakan. Ada suatu beban yang terkait bisa aja sama pekerjaan, hal-hal materi, atau mungkin keluarga dia yang selama ini dia simpan, dia gak gampang bisa cerita. Tapi hal ini memang cukup membebani dia. Mungkin dia nggak pengen cerita sama kamu karena mungkin nggak pengen menambah beban kamu atau membuat kamu ikut kepikiran. Tapi ini adalah juga salah satu suara hati dia yang tidak terucap, di mana dia merasa ada beban yang tidak ringan yang harus dia tanggung. Dan beban ini bisa saja terkait dengan membantu orang sekeliling dia, bisa temannya, keluarganya, saudaranya, atau mungkin orang lainnya ya.
Suatu cerita tentang membantu yang membuat dia beban dan dia nggak bisa ucapkan sama kamu. Kita ambil kartu selanjutnya. Di sini kartu 10 pentakel, Merkuri yang berada di Virgo. Sebenarnya kartu 10 pentakel ini kartu yang positif, cerita tentang kelimpahan. Tapi kenapa ini jadi suatu cerita yang tidak terucap? Bisa saja dia takut menunjukkan apa adanya kelimpahan dia sama kamu. Karena mungkin pernah ada momen dia merasa dimanfaatin sama kamu. Ingat, ini versi si dia. Jadi ini adalah sebuah cerita di mana dia nggak terbuka secara materi sama kamu. Jadi saat dia ada keberhasilan dia malah sembunyikan. Saat dia terbeban, dia butuh bantuan, mungkin dia cerita sama kamu. Tapi saat dia berhasil dia simpan sendiri. Ada cerita seperti itu, hati-hati. Kita akan lanjut ke kartu yang terakhir ya. Di sini ada kartu 5 tongkat. Ini tentang konflik ya, kembali tadi ya, konflik, perbedaan tujuan, perbedaan pola pikir sama kamu, di mana dia merasa kalian mungkin sudah nggak satu tujuan atau nggak satu arah, atau kalian punya prinsip yang berbeda. Tapi dia berusaha meredam amarah dia. Saturnus di Leo, Leo tentang kebebasan, keberanian, Saturnus tentang limitation, tentang batasan. Dia membatasi kemarahan dia, menahan marah dia, tentang perbedaan pola pikir antara kalian. Dia berusaha mengalah dari versi dia, sekali lagi berusaha mengalah dari versi dia. Tapi dia merasa hal ini hanya memendam dan suatu saat bisa aja meledak. Karena itu nggak ada salahnya dari sekarang belajar sama-sama saling terbuka, ajang untuk berbicara. Sesekali ada gesekan dalam sebuah hubungan itu nggak apa-apa, daripada saling menahan amarah dan suatu saat jadi sebuah ledakan yang kurang baik di hubungan kalian. Karena saat Saturnus di Leo ada kartu 5 tongkat, kemudian ada tadi kartu Hierophant, dan ada beberapa kartu lain yang saling mendukung tentang sebuah kondisi di mana tidak dapat terbuka karena takut salah satunya marah, nggak mau menyakiti, akhirnya dipendam, disimpan. Ini nggak baik. Dalam sebuah hubungan, hal seperti ini bisa saja suatu saat malah menjadi suatu arah yang buruk di hubungan. Belajar terbuka. Dan ingat, pasangan di sebelah kalian bukan dukun, bukan paranormal. Kalau kalian nggak saling bilang perasaan satu sama lain, ya nggak saling paham. Jangan berharap dia bisa mengerti perasaan kamu begitu saja kalau kamu nggak terbuka. Begitupun juga dia, ajak dia untuk belajar terbuka. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang suara hatinya yang tidak terucap. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.